Di era digital, banyak platform jual beli yang menerapkan berbagai strategi penjualan untuk menarik pembeli. Belakangan ini, marak program pay later yang seringkali dipakai penjual untuk menarik pembeli dengan menawarkan kemudahan membeli sekarang, membayar nanti. Sebagai konsumen di era digital, kita harus jeli melihat tawaran dari penjual mana yang paling menguntungkan. Tentu saja harus mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya bunga dari penyedia layanan keuangan. Ketika Anda atau keluarga sudah terbiasa memanfaatkan liburan akhir tahun atau Anda sudah terbiasa punya rencana liburan tahunan, maka mempersiapkan dana liburan sejak jauh-jauh hari itu sebaiknya memang dilakukan. Anda bisa memanfaatkan program Pay Now, Stay Later atau Fly Later sehingga rencana liburan Anda benar-benar bisa berjalan. Jika Anda menunggu sampai last minute, biasanya waktu liburan adalah waktu favorit kebanyakan orang, sehingga banyak tiket atau tempat-tempat liburan, tempat-tempat penginapan yang sudah penuh di booking. Memanfaatkan program Pay Now, Stay Later atau Fly Later juga biasanya memberikan berbagai potongan harga atau diskon. Nah, karena dana liburan ini sudah masuk dalam anggaran belanja Anda, berarti memang sudah Anda alokasikan uangnya dari penghasilan Anda. Dengan demikian, jika perencanaannya seperti itu, maka dia tidak akan mengganggu pos-pos pengeluaran yang lain. Nah, jika sudah direncanakan atau sudah dialokasikan, tinggal sekarang kita mencari cara bagaimana menghemat pengeluaran biaya liburan dari anggaran yang sudah kita tetapkan itu tadi. Nah, memanfaatkan program Pay Now, Stay Later atau Fly Later bisa menjadi cara untuk menghemat dana liburan Anda. Di dalam era digital ini, maka pembayaran pay later menjadi salah satu fasilitas pembayaran yang menarik perhatian orang dan juga sudah banyak digunakan. Nah, kalau kita membayar tagihan dari pay later kita lunasi seluruhnya. Ketika tagihannya datang, maka kita tidak dikenakan bunga. Namun kalau kita cicil 3 bulan, 6 bulan, atau sampai 12 bulan, maka kita akan dikenakan bunga. Yang perlu Anda tahu bahwa setiap program pay later itu punya kebijakan masing-masing. Ada program pay later dari suatu dompet digital atau yang bekerja sama dengan marketplace tertentu, dia mengenakan bunga. Tapi ada juga program pay later yang tidak mengenakan bunga. Nah, tetapi Anda sebagai konsumen walaupun tidak dikenakan bunga, Anda tetap dikenakan biaya layanan. Yang besarnya ya tergantung dari kebijakan penerbit pay letternya. Jadi tidak ada sebenarnya sesuatu yang gratis ya, tetap Anda dikenakan bunga. Hanya saja kalau Anda bayar lunas tagihannya, memang betul tidak ada bunganya, tetapi tetap ada biaya layanan yang akan ditagihkan kepada Anda. Kalau kita pikirkan ya dari sisi konsumen, wah kalau saya bayar lunas terus, memang saya menjadi lebih disiplin sih dalam keuangan saya. Tetapi kita suka berpikir juga ya, lalu apa untungnya buat penyedia pay later kalau saya bayar tagihan saya lunas semuanya, nggak ada bunganya dong.
Betul. Dari sisi Anda memang itu bisa menjadi cara mendisiplinkan berbagai pengeluaran Anda ya. Tapi Anda harus ingat loh, ketika Anda menggunakan pay letter, coba deh Anda perhatikan tagihannya. Itu tidak hanya biaya bunga, tapi ada juga biaya layanan. Nah, biaya layanan ini besarnya biasanya besar kecilnya biasanya tergantung dari penerbit pay letternya. Ada yang mengenakan charge 1.000, ada yang mengenakan persentase dari jumlah nominalnya, ada yang biayanya sekitar 25.000, berapapun besarnya dari tagihan transaksinya. Nah, karena itu kita sebagai konsumen ya harus jeli dalam menggunakan berbagai media pembayaran, terutama media pembayaran yang sifatnya adalah pembiayaan. Pasti ada biayanya. Pembelian kendaraan, baik motor atau mobil, itu mengharuskan Anda untuk membayar dalam sejumlah besar, mulai dari belasan juta sampai ratusan juta ya kalau kita membeli kendaraan. Nah, tidak semua orang memiliki kemampuan tunai membayar sejumlah uang di depan. Karena itu ada fasilitas cicilan kendaraan baik motor maupun mobil yang bisa Anda manfaatkan. Ada baiknya memang ketika Anda memiliki dananya, maka pembelian kendaraan dengan cash itu lebih baik karena tidak menimbulkan kewajiban hutang kepada Anda. Lagi pula harga kendaraan baik motor maupun mobil, dia nilainya akan turun terus sejalan dengan nilai pakainya. Berbeda kalau Anda membeli rumah, nilai rumah dia akan naik terus. Nah, karena itu ketika kita membeli kendaraan dengan cicilan, maka diusahakan agar cicilannya tidak terlalu panjang. Sebab bunga cicilan kendaraan memang lebih besar daripada bunga cicilan rumah. Walaupun begitu, tidak ada salahnya jika Anda memang memiliki keterbatasan dana, tetapi memiliki kebutuhan untuk kendaraan, maka mengambil program cicilan kendaraan bisa menjadi solusi untuk Anda. Mengajarkan keuangan memang perlu diajarkan sejak dini, terutama kepada anak-anak. Jika kita mengajarkan sejak dini, maka anak-anak mempunyai kesadaran dan pengetahuan bagaimana mengelola keuangan pribadinya. Namun, bagaimana cara pengajarannya harus disesuaikan dengan tingkat kedewasaan anak tersebut. Misalnya, kita mengajarkan anak usia balita dengan anak usia SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, caranya bisa berbeda-beda. Untuk anak-anak balita biasanya kita mengajarkan melalui permainan, misalnya permainan pasar-pasaran ya. Kemudian juga kita bisa mengajarkan melalui lagu-lagu ya, atau permainan-permainan lainnya. Kita juga bisa mengajarkan mereka mengenai bagaimana melakukan pembelanjaan. Misalnya dengan membawa dia berbelanja dan kemudian meminta dia untuk membayar pembelanjaannya dengan didampingi oleh kita. Sehingga dia tahu bahwa uang itu ada nilainya. Nah, semakin dia dewasa, maka pengajaran juga semakin bisa ditambah tingkat kesulitannya sejalan dengan apa yang dia hadapi sehari-hari. Untuk anak SD, SMP maupun SMA mulai bisa diberikan uang saku sehingga dia bisa belajar mengelola uangnya sendiri. Untuk anak SD mungkin Anda bisa berikan uang saku secara mingguan, kalau SMP bisa diajarkan secara bulanan, demikian juga SMA. Tinggal sekarang besar kecilnya dari uang saku inilah yang perlu Anda atur sehingga anak mampu untuk mengelola uang tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Nah, karena itu pengajaran keuangan harus sejalan sebenarnya dengan berbagai kejadian yang dihadapi oleh si anak sehari-hari. Sehingga ketika anak berangkat dewasa dan lulus sekolahnya, dia siap menghadapi kehidupan beserta berbagai tantangan keuangannya.
Kartu kredit sebenarnya hanya bisa dipakai oleh mereka yang sudah punya penghasilan. Ya. Sebab ketika kita menggunakan kartu kredit berarti kita menggunakan pembiayaan yang harus dikembalikan berikut juga dengan bunganya. Namun pada kasus-kasus tertentu atau pada kejadian atau pada situasi keuangan tertentu, misalnya seorang anak dikuliahkan ke luar negeri. Nah, di luar negeri dia tidak punya sanak saudara, jadi betul-betul tinggal sendirian. Mengandalkan satu jenis metode pembayaran itu bisa jadi berisiko buat dirinya. Karena ada begitu banyak transaksi keuangan yang harus dilakukan, kalau hanya mengandalkan tabungan, kartu debitnya atau ATM-nya dan terjadi kesulitan bisa jadi itu mempengaruhi kegiatan belajarnya maupun kehidupannya di negara tempat dia belajar. Karena itu pada situasi tersebut orang tua memberikan kartu kredit tambahan di mana tagihannya, penggunaannya tetap diawasi oleh orang tua bisa dilakukan. Sekali lagi, kartu kredit itu sebenarnya hanya boleh dipakai untuk orang yang sudah memiliki penghasilan. Kebijakan pengenaan bunga dalam kartu kredit bisa jadi berbeda-beda untuk setiap penerbit kartu kredit. Namun pada umumnya jika kita melunasi semua total tagihan kita, maka tagihan tersebut tidak dibungakan. Contohnya, kita berbelanja 500.000, kemudian ketika tagihan datang kita lunasi semuanya 500.000, maka tagihan tersebut kan sebenarnya tidak ada bunganya. Namun jika kita cicil 2-3 kali atau 2 atau 3 bulan ke depan, maka yang 500.000 dari transaksi kita itu sisanya akan terus dibungakan. Mengenai mengapa tingkat bunga kartu kredit pada tenor yang berbeda 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan dikenakan lebih mahal, mungkin ini terkait dengan risiko dari kelancaran pembayaran kartu kreditnya atau kelancaran dari pembayaran tagihannya. Semakin lama dicicil maka akan semakin berisiko untuk tidak dibayar. Ya, karena bagaimanapun juga sebenarnya kalau kita punya tagihan konsumtif maka yang terbaik adalah dibayar lunas. Kalau kita menunda-nunda pembayarannya berarti sebenarnya itu indikasi ketidakmampuan kita untuk melunasi sekaligus. Padahal sebenarnya transaksi dengan kartu kredit pada umumnya adalah berkisar pada kegiatan konsumtif, di mana pada dasarnya ketika kita menunda-nunda untuk melakukan pelunasan, maka kita pada masa sebelum membayar tersebut mulai tergoda untuk menambah pembelanjaan kita karena masih berasa ada sisa limit kartu kredit yang bisa digunakan. Nah, itu sudah indikasi sebenarnya Anda kurang baik dalam mengelola kebiasaan Anda berbelanja. Itulah mungkin sebabnya mengapa bunga kartu kredit semakin lama Anda tunda masa pembayarannya dia jadi semakin mahal. Tapi walaupun Anda lunasi pembayaran Anda ketika tagihannya datang, ya, Anda merasa dia tidak ada bunganya, sebenarnya Anda tetap kena biaya loh. Coba Anda perhatikan setiap tahun Anda pasti kena biaya annual fee. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang gratis kalau dalam kartu kredit. Jadi hati-hati dalam menggunakan kartu kredit ya. Semoga pengetahuan yang saya bagikan bermanfaat bagi Anda. Seorang aktor dari Amerika Serikat, Will Rogers, pernah berkata, banyak orang menghabiskan uang yang mereka kumpulkan untuk membeli barang yang tidak mereka inginkan hanya untuk membuat terkesan orang yang tidak mereka suka. Saya Mika pamit, terima kasih dan sampai jumpa.